Selamat pagi Bu Riyandi, Bu Novika, Bu Listi. Sesuai invitation email, pagi ini kita meeting terkait ada tiga ya. Itu terkait bagaimana cara mengambil data ini ya. Ntar aku share screen. Cara mengambil data aset di config gitu ya. Jadi sebenarnya kan kemarin tuh sudah dijelaskan sama Bu Novika. Tapi kita tuh kemarin nyoba dari sisi QA itu ada beberapa pertanyaan gitu ya. Tiga dari pertanyaan ini yang akan kita tanyakan itu ya. Nanti mungkin ada pertanyaan lanjutan setelah ini gitu ya. Yang pertama itu jadi kalau produknya bukan mobil, jadi list asetnya ambil apa? Ini kita udah terjawab dulu kemarin tuh kalau nggak salah tuh ini ambil dari nomor invoice ya Bu ya. Sebentar aku buka ini deh. Nah itu udah kita rinci di sini sebenarnya. Gitu Bu. Selain dari nomor invoice, apakah ada lagi? Gimana, Nov? Harusnya udah nggak sih Kak? Karena ini kan untuk blokir gitu-gitu nggak sih Mas Omen? Oh, enggak, ini Harusnya untuk sorry untuk apa ya? Untuk form untuk apa? form kepengurusan fidusia manual. Oh, Nah, kemarin itu kan eh, kita kan ada di list aset apa sih yang mau difidusiakan gitu ya. Nah, produk itu kan bukan hanya mobil motor tuh, ada alat berat juga itu. Nah, mm-mm. kalau dia alat berat kan pasti dia nggak ada BPKB, nggak ada license plate sama nomor BPKB-nya gitu ya. Nah, kemarin kan kita ambil invoice number-nya gitu. Kan gitu, kemarin kemarin tuh seperti itu. Nah, pertanyaannya itu tadi selain invoice number nih hanya itu aja yang kita akan jadi opsi pengambilan di asset list ini kan kita nanti kan ada mana sih yang mau di apa di fidusiakan dia ada agreement number sekian nama omen dia ya license plate atau invoice number nanti kan gini tuh sebagai rincian di asset listnya gitu. Harusnya sih iya Mas Omen. Harus. Nomor invoice sama nomor BPKB doang. Soalnya yang difidusiain itu juga emang harus mobil motor. Oh, kalau yang lain nggak selain mobil motor? Iya nggak Karian? Aku takut salah ngomong. Tahu aku mobil motor aja aset type-nya. Ya, mobil, motor, sama kayaknya ada deh, pernah ada yang nomor invoice deh. Iya. Tapi apa ya? Ya, tapi cuma itu doang sih. Selain daripada itu sih nggak ada. Oke. Kalau mobil motor harusnya dia punya BPKB ya. Oh, Iya, invoice ini kemarin cash gimana ya? Aku juga lupa. itu yang add call. Oh, at call ya. Iya, itu loh si Listi ngetik tuh Nah, di ya. chat. Oh iya, Mhm. invoice. Oh, invoice at call. Hmm. Oke, pertanyaan duanya itu jika dari consumer punya beberapa save, maka ambil data berdasarkan apa? Rom yang ini boleh di share aja nomor 1, 2 dan 3 nih Rom. Buka aja konfinnya. Silakan Rom. Sebelum itu Mas, boleh dijelasin nggak infus at call itu apa? Kok belum sih maksudnya? Biasanya itu kayak yang add collateral tapi bentukannya tuh bukan kendaraan bermotor kayak misalnya mesin gitu, Rom. Alat berat itu juga ya Bu ya? Iya, kalau alat berat ya invoice atau alat berat tuh iya invoice. Tuh. Kok Oh, selain kayak mobil dan motor? Sapato gitu ya Mbak Rit. Betul. Atau add call-nya itu dia pernah apa namanya? Bisa berupa mesin gak sih? List lupa gue. Pokoknya intinya yang dia nggak punya BPKB sih.
Tapi dia Intinya cuma punya bukti kepemilikannya itu berupa invoice gitu. Kayak ya udah itu alat berat, produk-produknya sih corporate lah oke. gitu. Oh iya. Mm-mm. Berarti kalau dia mobil motor kita pasti ambil BPKB-nya. Selain dari ini itu kita Betul, sebutnya at call, yaitu bisa kendaraan apapun gitu ya, apa alat berat, betul, mesin betul. itu. Karena gini Mas Omen, kalau yang dia produk utamanya corporate itu kan biasanya dia diikat sama perjanjian udah SGU ya, sewa guna usaha kan. Nah, itu sebenarnya tidak butuh difidusiakan. Tapi untuk beberapa kontrak corporate, sometimes karena dia punya apa ya, dia punya pembiayaan cukup besar, jadi dia ada aset-aset tambahan yang dijaminkan di luar aset utamanya gitu Mas Omen. Nah, biasanya aset utamanya ini tidak masuk ke dalam perjanjian SGU itu, sehingga untuk mengikat aset tambahannya ini biasanya kita lakukan fidusia gitu. Hmm, oke. Begitu kira-kira prosesnya. Terjawab, Ram? Berarti summary-nya, kalau mobil motor berarti kita cuma ambil BPKP karena emang dari invoice-nya nggak ada gitu ya. Only BPKP. Tapi kalau misalkan selain mobil dan motor, itu kita ambil invoice-nya, invoice number-nya gitu ya, Mbak. Ya, betul. Kalau mobil motor kan udah pasti ada BPKB-nya nih, tapi kalau alat-alat berat kan dia nggak punya BPKB kan, karena bukan on road juga kan, gitu. Dia biasanya pakainya invoice. Oke. Oh, gitu. Oke, nomor satu clear sih dari apa? Jika dari satu kesimpulan yang berpresa, maka ambil data berdasarkan kenapa? Oke. Hmm, nomor 2 silakan, Ram. Udah bisa lanjut, Ram, ke nomor 2? Udah, Mas. Silakan. Izin saya screen, Mas. Oke, izin saya screen ya, Mbak. Jadi gini, Mbak. Kan kalau misalkan aku dapat dari recordingnya Mas Omen itu, untuk dapat apa namanya invoice number itu kan dari sini ya, dari sebentar. Kita dapat customer-nya dulu, anggaplah kayak gini, gitu kan. Kemudian, wait, customer. Ini kemudian masuk ke marketing, accounting acquisition, kemudian masuk ke customer. Udah itu masuk ke additional collateral, kemudian receive, Itu yang at call tadi itu. kemudian nyari ya yang selain ini untuk dapat invoice number-nya, Mas. Oke, kemudian ini kan punya banyak eh, apa namanya address ya untuk dapat menentukan nih based on apa sih sebenarnya untuk dapat invoice number-nya. Jika satu customer itu punya beberapa customer listing gitu sih, Mbak. Anggaplah agreement-nya itu 1, 2, 3 gitu kan. Nah, kalau misalkan sebagai nama customer-nya itu kan nggak kelihatan ya, based on apa gitu. Kita bisa lihat dari mana sih menentukan, oh ini loh invoice-nya atau receive-nya yang ini loh gitu. Jadi tujuannya Roma adalah nanti itu pengecekan itu tuh memastikan yang kita ambil di aplikasi kita Ya, tuh benar gitu ya, Rom ya. betul. Targetnya itu. Bentar. Ini maksudnya yang diambil di aplikasi itu benar? Maksudnya di proses yang mana ya, Mas Oman? Mengambil jadi kan Lupa aku. kan kita di drop down itu eh, ada dua opsi tuh ya. Menampilkan BPKB kalau ada, kalau enggak dia menampilkan invoice numbernya. Nah, Heeh, heeh. mengambil invoice number itu kan ngambil dari Confin. Nah, nanti kan Oh. muncul tuh di datanya kita kan muncul tuh data invoice. Nah, kita mau make sure ini nggak sih nomor invoice-nya itu. Nah, kita mau ngecek langsung ke Confinnya itu. Nah, itu bagaimana kan gitu. Eh, Tapi boleh lihat lagi tampilan yang tas allocation-nya nggak, Mas Omen? Rom itu lagi buka mana? Katakan Mbak. Fidusia, aset.
Nah, yang di sini Ibu. Kan dia di drop down ini nanti kalau ada PKB dia muncul PKB itu. Kalau enggak nanti kan ini kan kita ambil lagi data dari lainnya. Nanti jadi kita gabungkan gitu ya. Jadi kalau nggak ada PKB, maka ada invoice number nanti sebagai opsi. Nah, sekarang pertanyaan tuh invoice ini udah benar belum kita ambil gitu. Kalau sudah benar tentu kita akan ngecek nih invoice sana nomor segini. Kita akan cek ke konfinnya benar nggak itu sih gitu. Itu Rom. Hmm. Bukannya yang memang di bagian drop down ini nanti ditampilkan semua invoice yang relate dengan customer ini ya, Mas? Ya benar nanti kita oh artinya semuanya akan kita tampilkan gitu ya Bu ya. Iya, karena kan memang bisa jadi memang memang maksudnya memang ada banyak itu dan kita nanti akan memilih gitu. Oh, ini invoice karena kalau misalkan eh, misalnya saat ini gitu ya, Mas Omen tanya, ini Hmm. invoice-nya yang mana? Ya memang salah satu di antara invoice tersebut pastinya gitu. Oh. Atau di antara BPKB itu kalau misalkan dia memang punya jaminan lebih dari satu gitu. Oh, oke. Artinya Mm-mm. semua PPKB yang relate dengan customer tersebut kita Customer tampilkan itu aja ya. Dan invoice number juga betul, itu. Nanti biar betul. user yang pilih gitu ya. Betul sekali. Karena Oh. kalau misalkan tanyain ini yang mana gitu ya memang tidak bisa ditentukan karena memang yang saat ini aktif itu adalah invoice atau pokoknya intinya jaminan-jaminan itulah gitu Mas Omen. Oke. Mm-mm. Eh kalau balik ke konfin lagi Rom, coba Rom, tengok Rom. Berarti pesan customer gitu ya. Coba lihat salah satunya Rom. Ternyata kosong di sini Mas. Yang ada itu nggak ada datanya. Kalau misalkan di kontes yang di sini. Hmm. Tapi aku gini sih, kemarin kan kami udah cek kan dengan Mas sama Mbak. Kita searchnya itu di sini. Sama nggak ya value-nya gitu sih? Bentar. Ini ya. Dan waktu kita cek di database juga ada value-nya. Contoh nih, kayak agreement number yang ini. Ini tuh kan produknya itu eh, selain mobil dan motor ya. Contohnya aktor gitu kan. Dan pastinya lisensi fleetnya itu nggak ada. Tapi ada informasi kayak kayak gini invoice aslinya ada numbernya. Ini number dari dokumennya nggak sih Mbak atau beda gitu? Informasinya di sini itu bakalan sama dengan yang di sini atau beda ya? Yang di list yang harusnya list yang panjang itu. Novika udah itu belum ya? Udah gali soal ini belum ya? Udah pernah belum, Nov? Belum, Kak. Tapi itu dicobain aja, Mbak, cari nama agreementnya di sini Mm-mm. untuk yang tadi, untuk nomor kontraknya. Harus harusnya sih sama ya, Iya, harusnya. tapi coba deh. Soalnya Proses memang kalau yang si additional collateral ini memang pada saat di Smart Search ini dia nggak akan muncul sih. Dia memang munculnya di menu ini, menu additional collateral gitu kan ya, Nov ya? Iya, Kak. Mm-mm. itu kosong semua Mbak. Harusnya kalau recordingnya Mbak Novika itu kan banyak banyak Hmm, asetnya di sini kan ada dokumen numbernya di atas atas ini kan. ya. Produknya ini, udah itu nomornya ini gitu. Mm-mm. Nah, ketepatan ini kalau yang di Konfi saya lihat kosong semua sih Mbak datanya. Atau mau coba nengok yang di prod. Boleh sih kalau memang ini. Maksudnya mau di make sure itu benar atau sama atau enggak gitu kan. Hmm. Nah, kalau misalkan yang dari depan itu kita bisa dapat sih ada di database gitu Mas Omen. Yang semalam di share Kak Bona. Mas Omen, wait ya, BRB 2 menit bentar aja. Oke.
Mas Omen berarti ini lihat dari Mbak Novikanya dulu, kemudian nanti kita cek dulu kali ya, Iya, sama nggak value-nya gitu kali ya. Mbak, ini saya udah cek, tapi beda Ya, sih Mbak. Invoice asli yang di Smart Search sama yang di ini menu additional collateral. boleh Coba di deh. share screen Bentar. nggak ya, Ya, izin? sebentar. Ini gimana? Ini kan saya pakai Peterium Mitra Lestari ya Mbak. Oke, Nah, di sini tuh ada nomor dokumennya. Terus oke. kalau misalnya, sebentar, saya bandingin sama yang ada di Smart Search, Mhm. yang tadi Mbak itu, kan ini LUT 255. Nah, di sininya tuh nggak ada Mbak. Eh, wait Mbak, produknya coba dilihat dong Mbak, maaf. Yang satu lagi, Kenapa Mbak? eh, produk yang satu lagi Mbak, yang tadi, Mm-mm. oke, itu produknya itu UT Starepet Separation Service ya. Coba Mm- di satu lagi Mbak, Mm-mm. yang di additional, Ini ya aset type-nya ada nggak ya? Yang sama, bukan aset deskripsinya yang sama. nggak ada sih Mbak. Untuk nomor invoice-nya juga nggak ada. Tunggu. Berarti Bu Novika, yang benar yang akan tampil itu adalah yang tampil di sini kan ya? Mm-mm. Oh, Soalnya yang di sini nggak ada sih. oh ya, lagi. Oh, ini dia per kontrak nih ya. Iya, Iya. per kontrak. Kalau tadi tuh list semuanya tadi ya. Hmm, Terus sama ini nggak ada sih. Ya udah Rom, berarti nanti kita akan menampilkan semua invoice number yang di sini di halaman ini berarti. Berarti maksudnya pencariannya itu bukan based on agreement number, Mas, tapi based on customernya di agreement number yang kita cari. Jadi misalnya ada agreement number, punya Hmm, customer ID, hmm, ya kan? hmm. Nah, berarti kita memunculkan semua invoice number based on customer itu sendiri, gitu ya berarti. Iya. Tapi secara teknikalnya nanti bisa aja ngambil dari agreement number kan. Walaupun di realnya Confin kan dia nyarinya berdasarkan seperti ini nih. Kayaknya kalau yang nyari ke sini yang kalau asetnya bukan mobil atau motor berarti. Hmm. Mm-mm. Hmm. Ini saya udah ya, stop share ya. Sudah. Ini bisa control find nggak sih, Mbak? Di Canvas. Control find. Iya, Saya coba cari nomor invoice-nya ya. Mas tadi. boleh, boleh. Boleh. Atau mungkin agreement numbernya, Mbak. Bentar ya, share teman. Maksudnya gini, ini kan Satu, ngambil nih nomor invoice yang ada di sini ya. Itu bukan? iya, mau search saja sih, Mbak. Mana tahu ada gitu. Ini enggak ada. Um, Mas Omen, Mbak mau tanya kalau BPKB tetap dari detail purchase order tadi. Gimana Rom? Bon? Eh, Kalau Kalau misalnya BPKB, BPKB, ya itu tetap dari detail purchase order tadi ya Mas. Kan ini invoice, no. Nah kalau yang BPKB-nya Mas, tetap nggak sih sama dari yang menu purchase order tadi? oh, oke. Hmm. Mungkin tuh nanti ya, Bon, kita clearkan yang invoice number lah. Oke Mas. Oke, berarti invoice number ini pokoknya nanti kita ambil datanya dari halaman list ini gitu ya Bu ya. Ya Mas Oman. Oke, nanti kita tampilkan semua nanti, berarti nanti adalah banyak di listnya itu ya. Terus tapi banyak juga ya. iya, nomornya gimana caranya? Gini, Mbak. Gimana caranya teman-teman
invoice numbernya yang ini gitu. Kan itu ada banyak. Anggaplah satu data itu ada 48 data. Itu kita munculin semua ya. Berarti Kalau dia pakai drop down search berarti. Oke. Itu tuh nanti intinya kita tampilin semua walaupun panjang, Rom. Tapi nanti dia pakai drop down search mungkin nanti ya. Mungkin paling satu lagi tadi terkait dengan Bona. Kalau invoice number ngambil sini, kalau BPKB itu Bu, ada berapa opsi untuk pengambilan BPKB itu? Maksudnya berapa opsi gimana Mas Omen? Kan tadi itu kan ada ngambil list nomor invoice ya. Kemudian ada tadi juga smart search. Jadi kita nggak ngambil ke yang detail tapi yang ambil yang listnya. Nah, kalau untuk informasi BPKB ada beberapa tempat untuk pengecekan itu. BPKB. Kayaknya kalau Hmm. kayaknya kalau yang BPKB itu yang di Smart Search itu ya Nov ya. Ada lagi nggak Nov? Ya benar Kak, di Smart Di Search situ ada. doang kan yang di inquiry yang Smart Search itu kan? Iya, benar Kak. Boleh Itu aja sih Mas Omen. boleh diulang sekali lagi Bu Novika. Maksudnya Boleh ditampilkan Nov, coba di share screen Nov. di smart search. Oh, sini ya. Wah, dia emang ada perbedaan nih. Kalau di sini berdasarkan agreement number. Oh, klik agreement number. Nanti tinggal ke asetnya aja Mas. Misalnya agreement apa, klik, terus asetnya apa, nanti di sini ada Oke. dokumen number biasanya. Tapi ini BPKB. Berarti SS dong Mbak kayak kemarin. Oh, Itu dia semua produk Mbak yang mau ditampilin BPKB kayak kemarin kan sebenarnya sebelumnya ngerjain yang BPKB aset. Nah, dia mau dari sini kan karena emang satu drop down sama invoice yang di aset manual, saya tak tanya memang beda lagi untuk yang BPKB gitu. suara dia menggema dari Ban. Iya, Kayaknya suaranya kurang jauh jelas deh. deh. Bisa diulangin lagi Ban? Tanpa mengema tapi Ban. Udah jelas nggak sih Mas Mbak? Mirip tuh Ban kayak tadi Ban. Tetap menggema. Titik pertanyaan lu ke Roma deh. Novika, wait. Tadi dari sini ya Mbak, nomor BPKB-nya kan ya masih yang kayak kemarin kan dari sini udah itu kita dapat ini nomornya. Iya. Betul kan ya? Iya, benar, Mbak. Berarti untuk BPKB yang ambilnya ya kayak gini dia, memang beda dengan invoice number tadi kan. Kalau Oke, BPKB itu oke. langsung ke sininya gitu. Berarti nanti harusnya BPKB itu dia juga banyak ya Bu ya. Misalnya agreement X misalnya. Bisa jadi dia BPKB-nya banyak kan ya. Dia punya mobil juga, motor juga gitu kan ya. Kalau based on customer ID bisa jadi iya Mas Omen. Karena bisa jadi dia punya beberapa kontrak aktif Mm-mm. gitu. Ya, secara logika begitu. Berarti kalau mau cek itu nanti berarti satu-satu ya. Ini kan satu kontrak kan sebutan yang sekarang kita tampilkan ya. Berarti kalau Iya. ngecek nanti Iya. berarti cek berapa jumlah kontraknya gitu ya. Mm-mm. Oke. Gitu, Bon. Ini Rom. udah clear kah, Mas Omen? Gimana Roma, Bona? Ada lagi pertanyaanmu, Rom? 2, 3 pertanyaanmu udah dijawab, Bon. Rom. Mau clear, mau make sure Mas, berarti yang BPKB masih as is by agreement number kan Mas? Iya. Oke. Udah cukup dari kamu mungkin ya? Ada. Tadi aku keputus. Ada lagi pertanyaanmu, Rom? Selain 2 kemarin, 3 kemarin itu? Wait, Mas, aku mau nggak ada sih. Cuman aku mau memastikan. Itu berarti invoice number itu based on customer, bukan based on agreement number ya berarti? Agreement number. Agreement number. Ya.
Tapi kalau invoice tadi itu berdasarkan customer. Kalau gitu, kenapa kita search by agreement number-nya ya, Mas? Eh ya juga ya. Di search dulu by agreement, terus dari agreement itu diketahui siapa konsumennya gitu Mm-mm. Mbak. Konsumennya nanti baru ngambil ininya Baru nanti ya. ngambil nomor invoice-nya. Kalau berdasarkan agreement number dia nggak ketemu ya Bu ya, invoice number itu. Karena kan yang tadi saya bilang tuh, invoice number itu biasanya sifatnya untuk add collateral, Mas Omen. Mm-mm. Nah, kalau aset-aset yang dijadikan sebagai add collateral ini biasanya tidak muncul di dalam yang tadi Smart Search itu. Coba deh, coba nanti ambil contoh satu yang dia ada Oh. add call. Novika punya nggak contoh kontrak add call, Nov? Karena kalau kalau apa namanya? Kalau yang muncul di menu yang Smart Search, Inquiry Smart Search itu hanya aset utamanya, Mas Omen. Mm-mm. Nah, aset yang dijadikan sebagai add kolateralnya, yang saya bilang kan tadi, kalau itu kan biasanya kontrak corporate nih, kalau aset utama tuh biasanya sudah diikat dengan SGU. Mm. Gitu. Jadi harusnya memang sudah tidak difidusiakan. Cuma yang difidusiakan ini adalah aset-aset yang dijadikan sebagai tambahan untuk kolateralnya dia. Nah, itu biasanya tidak muncul di inquiry, tidak muncul di smart search. Nah, dia munculnya di menu yang tadi add call tadi. Gitu. Oh, Nov paham, punya paham. punya menu nggak mau Nov Ya punya Kak, itu nggak? Punya contohnya nggak? Punya contoh add kolateral, kontrak add kolateral. Maksudnya enggak. kasih. Coba deh, bentar. Mau dikasih contoh nggak? Kita coba cari dulu ya satu ya, Mas Omen ya. Bentar ya. Oke, Bu. Bentar ya, Mas Omen. Lagi kita cari bentar. Kita cari kasih contoh satu. Ini yang sharing Novika. Betul, Mbak, betul. Oh, ini Novika apa Roma? Maksudnya kalau Novika sambil ngomong aja, Nov. Itu Oh Mbak iya, Novika. oh iya, confused. Iya, sambil ngomong kalau begitu bingung lu jelasin apaan. Kemir Kak, kemir. Oh Ini iya, Kak, oke. Maafkan ya. Ya, Nov, silakan. ini nomor kontrak Apple-nya nih Kak. Aku cari. Kak, Lampu. tapi ini sama Kak. Untuk nomor kontrak ini, invoice aslinya Lampu mesin. yang di Smartser sama yang di sini. Ini salah kali. Coba yang satu lagi, Nov. Nah, bentar Kak. Heeh.
Aksesnya sama kan ya Mbak Novika? Iya, yang ini sama. Tapi tadi yang Ethereum beda, Mbak. Oh, Takutnya salah nomor kontrak. Coba yang satu lagi. Nah, Iya, ini BPKB asli. Bentar-bentar salah ini ngasih. tar dulu. Ini BPKB asli dokumen utama atau dokumen call-nya? Harusnya kalau yang ada di dalam sini aset Dokumen utama. utamanya Nov. Ya, coba lu cari yang itu, yang apa namanya di bagian call-nya, Nov. Ini lu smart search nih. Iya, ini aset utama. At- Masuk 011 0011. Ini beda. Nah, tuh beda tuh. Tapi ngambilnya tetap yang ini kan berarti, Kak? Iya, untuk yang add call-nya balik lagi sebenarnya kita kan ngomongin cara mau ngasih tahu sebenarnya add call itu ada di mana sih gitu kan. Nah, add call itu ada di sini, ya kan? Mas Omen clear nggak Mas Omen? Ya, ya. Jadi add call itu harusnya tidak muncul di Smart Search. Smart Search tadi karena itu yang muncul di Smart Search hanyalah si aset utama. Add call-nya itu muncul di sini gitu, di add collateral ini. Gitu Mas Omen. Oke, Roma, Bona, masih ada pertanyaan? satu lagi dong Mbak. Misal, kan ada customer si Mitra Alam Persada ini. Kan bisa jadi agreement numbernya itu lebih dari satu. Anggaplah agreement number 123 gitu. Berarti kita tetap ambil ya. Misal nih, kita mencari agreement number satu ini, customernya itu adalah si Mitra Alam, gitu kan. Kemudian di Mitra Alam ini kita ambil nih semua aset-asetnya, gitu kan ya, untuk Iya. dapat invoice number. Nah, in case kalau misalkan di Mitra ini agreement numbernya itu bukan nomor satu yang tadi, tapi agreement numbernya itu nomor dua, gitu kan. Mm-mm. Itu kita tetap kembaliin berarti ya, Tetap apa, Mbak? selama satu customer. Iya, sama satu customer dimunculin aja drop down. Oke, oke. Dan only cuman dokumen numbernya aja ya, Mbak. Bukannya sama license plate ya? Eh, license plate kan untuk BPKP ya? Bukan. Oh, Yang untuk motor sama mobil kan ya? iya iya. Kalau yang untuk ini ininya aja. Dokumen number aja ya? Mm-mm. Oke, oke. Nanti kalau gitu. Nanti kita coba konsum datanya deh. Oke, Mbak. Sudah, Bon? Dari aku Rom? clear, Mas Omen. Sudah ya? Ya. Oke. Bona, ada pertanyaan? Satu lagi dong, Mas Omen. Maaf. Hmm. Boleh. Iya, boleh, boleh, Mbak, boleh. kan Mbak Novika boleh dibantu ajarin nggak ya buat data di sana ketepatan yang di SIT itu nggak bisa nambah, nggak ada invoice numbernya Mbak. Sebentar saya screen ya Mbak. Boleh dibantu ini nggak Mbak? Cara masukin datanya itu seperti apa sih sebenarnya gitu? Pakai persen-persen tadi, Bon. Rom. Persen-persen itu ya, bentar. Wait, Tiap ada spasinya ada persen. Kalau di convince-nya ya. konflik. Ini kan contoh depan belakang ya Mbak. Setiap spasi itu ada persen gitu kan? Iya, betul. Dan jangan So, pakai spasi, Rom. Spasinya oke. di delete. Tapi ini nggak ada spasi nggak sih, Kak? Gak ada spasi sih Mbak. Hmm. Ya elah, bentar, bentar, bentar. Maaf. VPN-nya keputus.
Screenku nampak nggak ya, Mbak? Kelihatan dong. Kelihatan, Mbak. Oke, contoh nih Mbak, kan ini harusnya dipersenin kan ya, depan belakang kan, dan Iya. nggak ada spasi. Mm-mm. Oke, ketempatan ini nggak ada. Kemudian aku search nih, kan dari receive ya, kalau nggak salah tadi. Kemudian search datanya gitu kan. Nah, ketempatan yang di environment apa namanya SIT itu nggak ada nih satu apa namanya datanya gitu. Cara nambahnya gimana sih Mbak? Maaf. Kemarin aku sempat add tapi input di sini itu apa ya biasanya? Saya sih sebenarnya jujur belum pernah input ini sih Mbak. Cuman sih harusnya itu ngikutin aset yang kita terima, aset call yang kita terima Mbak. Pilih. Aset. Karena kayaknya itu Mbak salah deh. Harusnya jangan di CG Sumatera. Kalau CG itu biasanya login khusus untuk collection. Oh, berarti wait, Nah, wait, wait. Sebentar. takutnya ada pengaruh dari situ juga. Oh, berarti loginnya HO ya. Cabang juga bisa sih Mas Omen, tapi jangan CG. CG itu collection group. Harusnya apa tadi Mbak? eh Coba Oh, bisa nggak? kontrak aja. Kontrak cabang aja Mbak. Palembang berarti. Jangan CG lagi. Oh, Palembang ya. Dari ma- sebentar. Cari dulu customernya. Sen. Coba Ririn 7. SIT ini ngaruh ke convince real kan ya Mbak? Eh, kurang tahu sih Mbak, apakah yang data yang diproduksi digitar ke sini atau data yang sebelum-sebelumnya nih? Oh, enggak dummy tuh. Dummy ya? Dummy. Itu kan ada XX tadi udah di. Takutnya ntar kita tambahin ngaruh ke kontraknya. Oh, enggak, enggak. Oh, gini kan ya Mbak, kalau ada spasi dipersenin gitu kan? Oke, Ya. ini anggap ini tadi juga. Atau nanti dicek di databasein dulu, Rom. Itu pakai persen dulu nggak tuh di asset description? Coba pakai persen. Nggak bisa. Rata-rata kosong gitu. Di- atau mungkin ada PIC yang bisa kita hubungi nggak ya Mbak? Maksudnya biar aku berguru dulu ke mereka gimana cara input datanya gitu. Jadi biar kita bisa ngetes nih udah benar diambil dari sini bukan ambil dari Smart Search gitu sih. Berarti search abang. Boleh sih kontaknya kontak ke siapa ya? Yang input at call siapa, Lis? Biasanya sih TCO Mbak. Iya. Ada juga sih Kak input call. Nah, maksudnya daripada mesti ini ke cabang, Mm-mm. better ke CCO aja. Nanti lo koordinasi sama si Aulia. Siapa yang bisa dihubungin? Itu nggak sih? Oh,
CCO, unit CCO yang Mbak yang bisa yang Ya, biasa yang kayak gini ya. iyo, Oke, oke. Oh ya. betul. Nanti coba aku kontak ini Kak Jasmine deh. Mas Omen tahu aja lagi yang cakep. Oh, emang ya? Halo? Ih, cakep Jasmine. Kami itu cuma tahu suara, Bu. Orangnya nggak tahu kami serius. Oh, cakep, cakep. Makanya begitu. Wah, Jasmine aja tahu aja yang cakep Mas Omen. Karena emang kalau kontak ke CCO melalui Kak Jasmine itu sering ditagih soalnya. Cuma nggak tahu. Intinya ambil dari dalam itu ya, dari ini additional collateral ini ya berarti. Oke, itu aja sih Kak, dari aku. katanya cabang yang input, Kak. Oh, yang input cabang. Mm-mm. Oh, nggak bisa mah. Tapi CCO tahu nggak cara inputnya? Itu sih, kalau misalkan dia tahu cara inputnya, ya nggak apa-apa sebenarnya walaupun bukan dia yang input. Gitu, Lis. Oke, Kak. Aku tanya dulu. Mm-mm, mm-mm. Oke, Kak. Nanti ya update lagi. Nanti kita update Mas Omen. Oke, Bu. Oke, oke. Thank you Karian, thank you Mbak Novika. Silakan Mas Omen. Sudah? Oke. Udah Mas Omen. Kalau sudah berarti nanti kita nunggu ini ya dari Bu Rian siapa user bisa kita hubungi untuk belajar nge-add tadi ya Rom ya. Iya, betul. Dari kami itu Bu Rian, Bu Listi, Bu Navika ada mau sampaikan lagi? Sudah ya. Mas Vika ada lagi, Listi ada lagi. Saya cukup kayaknya. Cukup, Kak. Cukup Cukup, ya. Mas Omen. Oke, kalau tidak ada sampaikan lagi. Terima kasih atas diskusi pagi ini. Selamat bekerja kembali. Thank you. Terima Terima kasih kasih. semuanya. Thank you. Hmm.